Pada tahun 2011, NASA membuat pengumuman yang mengguncang dunia. Mereka menemukan sebuah planet yang jaraknya sekitar 600 tahun cahaya jauhnya, yang mereka sebut sebagai Bumi 2.0. Planet itu diberi nama Kepler 22b, yang tampak sempurna, mengorbit bintang seperti matahari kita pada jarak yang tepat, aman untuk memiliki air cair. Media di seluruh dunia yang memberitakan sebuah harapan baru bagi umat manusia. Ilustrasi planet biru dan hijau yang subur menyebar, dan rencana-rencana misi kolonisasi antar generasi mulai dibisikkan di koridor-koridor lembaga antariksa kala itu. Namun, lebih dari 1 dekade kemudian, harapan itu runtuh dalam keheningan yang memekakan telinga. Data terbaru dari teleskop luar angkasa, James Webb, mata inframerah kita yang paling tajam di alam semesta, telah membongkar sebuah kebenaran yang mengerikan tentang Kepler 22b. Setelah temuan itu, semua proposal misi jarak jauh ke sistem Kepler yang tadinya ambisius, kini diam-diam diarsipkan atau ditunda tanpa batas waktu yang jelas. Para ilmuwan yang dulu bersemangat, kini hanya memberikan jawaban diplomatis. Pertanyaannya bukan lagi, kapan kita akan pergi? Melainkan, mengapa mereka berhenti berharap? Ada sesuatu yang ditemukan di antara bintang-bintang itu. Sesuatu yang membuat kita takut untuk mencari lebih jauh. Misi Kepler yang diluncurkan pada tahun 2009 bukanlah teleskop biasa. Ia adalah mata raksasa yang tak pernah berkedip, yang selama 9 tahun penuh menatap satu petak kecil di langit, memantau lebih dari 150.000 bintang secara serentak. Tugasnya sederhana namun monumental, mencari kedipan cahaya sekecil 0,01%. Sebuah peredupan singkat yang menandakan ada sebuah planet yang sedang melintas di depan bintangnya. Dari kesabaran kosmik itu, lahir lebih dari 2.662 dunia baru yang terkonfirmasi. Sebuah sensus galaksi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, di antara ribuan planet itu, hanya ada segelintir yang tidak hanya menjadi data, tetapi juga menjadi cermin 5 planet yang memaksa manusia untuk menatap dirinya sendiri dan mempertanyakan segalanya. Planet pertama adalah Kepler 22b, ilusi bumi 2.0 yang menghancurkan impian kita semua. Dengan radius mencapai 2,4 kali lebih besar dari bumi, dan perkiraan suhu permukaan rata-rata 22 derajat Celcius. Planet ini tampak seperti surga tropis di kejauhan. NASA bahkan merilis ilustrasi artistik yang menampilkan daratan hijau dan lautan biru yang luas. Publik jatuh cinta pada gambaran itu. Namun, sains tidak peduli pada seni konsep. Pada tahun 2023, pengamatan lanjutan dari James Webb tidak menemukan tanda-tanda air cair ataupun atmosfer kayak oksigen. Sebaliknya, data menunjukkan kemungkinan besar Kepler 22b adalah sebuah planet mini Neptunus, sebuah bola gas raksasa dengan atmosfer hidrogen dan helium yang padat, tanpa permukaan padat untuk dipijak. Harapan publik yang melambung tinggi akhirnya berbenturan dengan kejujuran sains yang brutal. Mimpi untuk membangun rumah baru hancur menjadi data spektrum yang dingin dan tak bernyawa. Lalu, kita bertemu Kepler 16b, sebuah dunia yang seharusnya hanya ada dalam fiksi ilmiah. Ini adalah planet gas seukuran Saturnus. Namun keajaibannya bukan pada ukurannya, melainkan pada langitnya. Kepler 16b adalah planet sirkumbiner pertama yang ditemukan, yang berarti ia mengorbit 2 bintang sekaligus. Di sana, senja datang 2 kali. Bayangkan berdiri di atas awan amonianya, menyaksikan satu matahari terbenam di ufuk, hanya untuk melihat matahari kedua menyusul terbenam 47 menit kemudian. Tidak ada cerita fiksi ilmiah manapun yang bisa menandingi kenyataan surreal ini. Jika ada kehidupan di sana, ia harus berevolusi untuk beradaptasi dengan 2 siklus siang dan malam yang berbeda. 2 sumber panas yang saling menari, menciptakan pola cuaca yang tak terbayangkan. Planet ini mengajarkan kita bahwa konsep normal yang kita kenal di bumi hanyalah satu dari kemungkinan tak terbatas di alam semesta. Selanjutnya, Kepler menemukan monster yang seharusnya tidak pernah ada. Kepler 10c. Planet ini memiliki massa 17 kali lipat dari bumi, namun ia padat seperti batu. Menurut semua model pembentukan planet yang kita pahami, sebuah objek sebesar itu seharusnya menarik gas hidrogen dan helium dalam jumlah masif selama pembentukannya, mengubahnya menjadi raksasa gas seperti Jupiter atau Neptunus. Namun, Kepler 10c menentang logika itu. Dia adalah sebuah megabumi yang padat, sebuah Godzilla of Earth
yang melanggar semua hukum yang telah kita tulis. Penemuannya mengirimkan gelombang kejut ke komunitas astronomi, memaksa para ilmuwan untuk merevisi teori mereka. Pesan dari Kepler 10c sangat jelas dan sedikit menakutkan. Alam semesta tidak peduli pada hukum fisika yang kita pikir sudah final. Dia tidak meminta izin. Ia hanya terus berjalan, menciptakan aturan-aturan baru yang membingungkan kita. Kemudian, ada Kepler 452b yang dijuluki sebagai sepupu tua bumi. Planet ini mengorbit bintang yang sangat mirip dengan matahari kita, di zona layak huni. Namun, ada satu perbedaan krusial. Sistem bintangnya berusia 6 miliar tahun, jauh lebih tua dari tata surya kita yang baru berumur 4,5 miliar tahun. Ini adalah sebuah pemikiran yang menggigilkan. Jika kehidupan pernah muncul di sana, ia memiliki waktu 1,5 miliar tahun lebih lama untuk berevolusi daripada kehidupan di bumi. Ketika nenek moyang kita masih memukul batu untuk membuat api, peradaban di Kepler 452b mungkin sudah mencapai tingkat teknologi yang melampaui imajinasi terliar kita. Mereka mungkin telah memecahkan misteri alam semesta, melakukan perjalanan antar bintang, atau bahkan mencapai keabadian digital. Namun, ketika kita mengarahkan teleskop ke sana, kita hanya menemukan keheningan. Mungkin mereka sudah lama pergi, berevolusi melampaui eksistensi fisik, dan meninggalkan planet asal mereka. Dan kita, di sini, masih terjebak dalam pertikaian sepele, belum menyadari betapa singkatnya waktu kita di panggung kosmik. Terakhir, dan mungkin yang paling puitis, adalah Kepler 186f. Inilah planet seukuran bumi pertama yang ditemukan berada tepat di zona layak huni bintangnya. Namun, jangan bayangkan langit biru dan matahari kuning. Kepler 186f mengorbit sebuah bintang Katai merah, sebuah bintang yang lebih kecil, lebih dingin, dan jauh lebih ganas daripada matahari kita. Langit di sana mungkin berwarna jingga kemerahan, dan cahayanya redup seperti senja abadi di bumi. Bintang Katai merah terkenal karena sering melepaskan semburan radiasi dahsyat, super flares, yang bisa mengoyak atmosfer planet di dekatnya dalam sekejap. Kehidupan di sana, jika ada, haruslah jenis kehidupan yang luar biasa tangguh. Mungkin mereka tidak membangun kota di permukaan, melainkan hidup di bawah tanah atau di dasar lautan yang dalam, diam-diam bersembunyi dari amukan langit mereka. Mereka mungkin sedang menunggu dengan sabar hingga para pendatang baru yang berisik dari planet biru kecil di kejauhan berhenti berteriak ke angkasa dan mulai belajar mendengarkan. Lantas, mengapa kita begitu terobsesi mencari planet-planet baru ini? Apakah kita benar-benar ingin pindah rumah? Mungkin tidak. Jauh di lubuk hati, pencarian ini bukan tentang menemukan tujuan, tetapi tentang memahami asal-usul. Kita mencari kehidupan lain bukan karena kita ingin meninggalkan bumi, tetapi karena kita takut gagal sebagai sebuah spesies, dan kita sangat takut bahwa kita sendirian di alam semesta yang maha luas ini. Misi Kepler dengan ribuan dunianya yang aneh dan menakjubkan, pada akhirnya mengajarkan sebuah pelajaran penting. Perjalanan ini bukanlah tentang kemana kita akan pergi, tetapi tentang siapa diri kita saat sedang mencari. Pada akhirnya tidak satupun dari 2662 planet yang ditemukan Kepler benar-benar seperti bumi kita saat ini. Ada dunia gas yang mendidih, dunia es yang beku, dan dunia batu yang terbakar. Tapi hanya di sini, di titik biru pucat yang kita sebut rumah, bunga bisa mekar setelah hujan, seorang ibu bisa memeluk anaknya dengan penuh kasih, dan seorang manusia bisa menatap langit malam sambil bertanya, apakah ada orang lain di luar sana? Pertanyaan itu sendiri rasa ingin tahu yang tak terbatas. Kerinduan untuk terhubung adalah bukti kehidupan yang paling kompleks dan paling indah di alam semesta. Mungkin pesan tersembunyi dari Kepler bukanlah untuk terus mencari, tetapi untuk akhirnya melihat apa yang sudah kita miliki. Kau sudah di rumah, jagalah ia. Subscribe Kilas Cerita. Di episode berikutnya, kita akan membahas tetangga terdekat kita, Proxima Centauri B, planet yang menatap balik. Dan mungkin sudah lama tahu kita ada di sini.